Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga hari ini berjalan lumayan baik ya. Entah kamu lagi santai, lagi di perjalanan, atau mungkin lagi rebahan, sambil mencoba mengalihkan pikiran dari seseorang yang akhir-akhir ini terus muncul di kepala. Ngomong-ngomong soal itu, aku mau tanya, pernah nggak sih kamu ada di fase di mana rasanya pengen banget menghubungi seseorang tapi di saat yang sama kamu juga capek jadi orang yang selalu memulai duluan? Capek jadi orang yang selalu ngechat duluan, selalu nanya kabar duluan, selalu berusaha menjaga hubungan tetap hidup. Kalau pernah, berarti kita lagi ngomongin hal yang sama hari ini. Karena banyak orang berpikir, kalau semakin sering mereka memberi perhatian, semakin besar kemungkinan seseorang akan menghargai mereka. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Kadang justru saat kamu berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, dan berhenti mencari perhatian, sesuatu mulai berubah di dalam pikirannya. Bukan karena kamu memainkan permainan, bukan karena kamu sedang menghukumnya, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasakan ketiadaanmu. Coba deh pikirin, kalau ada seseorang yang selalu muncul setiap hari, selalu ada pesan selamat pagi, selalu ada yang menanyakan kabar, lama-lama semua itu terasa biasa. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia nggak menghargai, tapi karena manusia memang cepat terbiasa. Nah, ketika semua itu tiba-tiba hilang, otaknya mulai sadar, kok hari ini nggak ada kabar? Kok dia diam? Kok berbeda dari biasanya? Dan yang menarik, seringkali yang pertama terusik bukan perasaannya, melainkan egonya. Karena selama ini, dia terbiasa tahu kalau kamu selalu ada, selalu bisa dihubungi, selalu memberi perhatian. Tapi sekarang, nggak ada. Dan itu membuat muncul pertanyaan yang sebelumnya nggak pernah ada. Apa dia sudah nggak peduli? Apa dia sedang dekat dengan orang lain? Atau jangan-jangan dia benar-benar sudah move on? Kalau relate, coba perhatikan sesuatu. Biasanya, saat seseorang masih yakin bisa mendapatkan perhatianmu kapan saja, dia nggak terlalu memikirkannya. Tapi begitu perhatian itu nggak tersedia lagi, tiba-tiba nilainya terasa berbeda. Ini bukan cuma soal hubungan, ini soal psikologi manusia. Kita sering baru menyadari nilai sesuatu ketika sesuatu itu tidak lagi selalu ada. Nah, di titik ini banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Mereka mulai diam, lalu baru 2 atau 3 hari, langsung nggak tahan. Akhirnya menghubungi lagi, mengecek lagi, mencari alasan untuk membuka percakapan lagi. Padahal justru saat itulah proses yang sedang berjalan menjadi rusak. Karena diam yang sebentar belum sempat membuat orang lain merasakan kehilangan. Dia baru mulai bertanya-tanya, kamu sudah muncul lagi. Dia baru mulai penasaran, kamu sudah memberi semua jawabannya. Dan akhirnya semuanya kembali seperti semula. Makanya yang sering membuat seseorang kepikiran bukan perhatian yang berlebihan, tapi ruang kosong yang belum terjawab. Pernah nggak kamu merasa penasaran sama seseorang yang sulit ditebak? Bukan karena dia paling tampan atau paling sempurna, tapi karena kamu nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Otak manusia memang seperti itu. Saat informasi lengkap, rasa penasaran berhenti. Saat informasi hilang, imajinasi mulai bekerja. Dan percaya atau enggak, imajinasi sering jauh lebih kuat daripada kenyataan. Misalnya gini, dulu kalian sering ngobrol. Lalu sekarang enggak ada lagi pesan masuk. Malam hari tiba, dia membuka ponselnya. Biasanya ada notifikasi darimu. Biasanya ada obrolan kecil yang sebenarnya biasa aja. Tapi sekarang enggak ada apa-apa. Disitulah pikiran mulai berisik. Lagi apa ya dia sekarang? Kok benar-benar nggak muncul? Dia masih mikirin aku nggak ya? Semakin nggak ada jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan semakin banyak pertanyaan, semakin sering kamu muncul di kepalanya. Lalu ada hal lain yang sering terjadi. Dia mulai memutar ulang kenangan. Coba deh pikirin. Waktu seseorang masih ada setiap hari,
Kita jarang duduk diam lalu mengenang dia, karena dia masih ada di depan mata. Tapi saat kehadirannya hilang, otak mulai membuka arsip lama. Tiba-tiba ingat obrolan tertentu, ingat candaan tertentu, ingat momen kecil yang dulu terasa biasa. Bahkan hal-hal yang dulu sempat membuat kesal bisa terasa lucu ketika dikenang. Itulah kenapa banyak orang mulai merindukan seseorang setelah jarak tercipta. Karena yang tersisa sekarang bukan kenyataan, tapi kenangan. Dan kenangan hampir selalu terlihat lebih indah daripada keadaan sebenarnya. Belum lagi ketika dia mulai melihat orang lain. Pesan masuk dari orang lain, perhatian dari orang lain, orang-orang yang berusaha mendapatkan perhatiannya. Anehnya, di tengah semua itu, justru kamu yang paling menonjol. Kenapa? Karena semua orang melakukan hal yang sama. Mereka mengejar, mereka berusaha terlihat, mereka ingin diperhatikan, sementara kamu tidak. Dan sesuatu yang berbeda selalu lebih mudah menarik perhatian dibanding sesuatu yang umum. Makanya kadang orang bukan penasaran pada orang yang paling banyak berbicara. Mereka penasaran pada orang yang tenang, pada orang yang nggak mudah ditebak, pada orang yang nggak terus-menerus mencari validasi. Nah, semakin lama kondisi ini berlangsung, fokusnya mulai berubah. Awalnya dia bertanya tentang dirimu. Lama-lama dia mulai bertanya tentang dirinya sendiri. Kenapa dia nggak mencari aku? Apa aku sudah nggak sepenting dulu? Kenapa dia bisa tenang sementara aku masih kepikiran? Dan disinilah posisi mulai bergeser. Karena sekarang bukan kamu yang sibuk membuktikan nilai dirimu. Justru dia yang mulai mencari jawaban. Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Diam bukan berarti bermain permainan psikologi. Diam bukan berarti pura-pura cuek supaya orang mengejar. Karena kalau tujuanmu cuma itu, cepat atau lambat kamu sendiri yang akan kelelahan. Diam yang sehat adalah ketika kamu berhenti memaksa sesuatu yang memang harus berjalan dua arah. Kamu berhenti mengejar orang yang gak berusaha mendekat. Kamu berhenti meminta perhatian yang seharusnya diberikan dengan tulus. Dan kamu mulai fokus lagi pada hidupmu sendiri. Ironisnya, justru saat itulah orang lain mulai merasakan dampaknya. Karena ketenangan selalu lebih kuat daripada keputusasaan. Dan orang yang bisa menahan diri untuk tidak terus mengejar seringkali terlihat jauh lebih menarik daripada orang yang terus memohon untuk diperhatikan. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu sedang berusaha menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang, mungkin ini yang perlu kamu ingat. Kadang diam bukan tentang membuat dia merindukanmu. Kadang diam adalah cara menghargai dirimu sendiri. Dan kalau suatu hari dia mulai memikirkanmu karena itu, biarkan itu terjadi secara alami. Karena perhatian yang paling berharga bukan perhatian yang dipaksa, tapi perhatian yang muncul ketika seseorang akhirnya sadar bahwa kehadiranmu ternyata lebih berarti daripada yang selama ini dia kira. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.